warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami tim Berita Kreatif yang pastinya selalu energik dan terampil dalam menyampaikan berita-berita terkini di madrasah dan sekitarnya. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Tasyafira Aura Miswara, saya dari kelas 7A. Kali ini saya akan mengisi program kami, yaitu program podcast Berburu Takjil bersama berguru dalam taklim dan menjalin silaturahmi. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Ibu Susilowati, SPD MPD, selaku Wakil Kurikulum di MTSN Negeri 3 Sragen. Yuk kita sapa beliau. Assalamualaikum Bu Susi, bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat dan semangat. Alhamdulillah. Kali ini kita akan mengobrol tentang kurikulum yang digunakan di MTS Negeri 3 Sragen selama bulan Ramadan, Bu. Nah, apakah kurikulum yang digunakan di bulan Ramadan dan di bulan biasa itu berbeda, Bu? Oke. Untuk kurikulum kelas 7 dan 8 itu masih pakai kurikulum Merdeka, sedangkan kelas 9 pakai kurikulum 2013. Untuk bulan Ramadan itu kurikulumnya sama sebenarnya, hanya di surat edaran dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah untuk pembelajaran selama bulan Ramadan itu difokuskan pada peningkatan keimanan dan ketakwaan. Jadi ada penambahan materi-materi keagamaan pada jam-jam mata pelajaran seperti itu. Nah, program kurikulum yang digunakan di bulan Ramadan itu berarti memfokuskan pada pembelajaran agama ya, Bu? Ada penambahan materi. Misalkan dikaitkan, misalkan materi pembelajaran bahasa Indonesia, misal karena Bu Susi ngajar bahasa Indonesia, materi buku fiksi dan non-fiksi itu bisa difokuskan pada buku-buku religi untuk peningkatan, atau cerita novel-novel Islami, misalkan seperti itu. Jadi untuk peningkatan seperti yang sudah kita laksanakan di madrasah kita, setiap hari pembelajaran diawali dengan pembiasaan pagi, sholat duha, lalu Asmaul Husna, pembacaan tadarus Al-Quran. Kemudian setiap jam pelajaran itu yang biasanya 40 menit, ketika Ramadan 1 jam pelajaran 35 menit. Sampai pelajaran diakhiri dengan sholat zuhur berjamaah di madrasah, baru anak-anak bisa pulang, seperti itu. Karena di mata pelajaran itu ada penambahan materi tentang keagamaan juga ya, Bu. Terus juga ada perubahan jam mata pelajaran, berarti jam kepulangan itu juga dirubah. Jam kepulangan yang biasanya, kalau biasanya hari biasa tidak Ramadan itu kan 1 jam pelajaran 40 menit. Lalu ada taman istirahat, lalu pulangnya kan setengah 2, 13.30. Untuk selama Ramadan, hanya sampai pukul 12 diakhiri sholat zuhur berjamaah. Jadi anak-anak termasuk bisa menambah kegiatan keagamaan di masyarakat, di kampung masing-masing. Nah, Bu, karena jam setiap mata pelajaran itu berbeda, diubah, terus jam kepulangan itu juga dimajukan. Kira-kira pengaruh adanya perubahan waktu mata pelajaran dan jam kepulangan pada siswa-siswi di sini tuh apa, Bu? Pengaruhnya ya itu tadi, karena 1 jam pelajaran hanya 35 menit, maka materi pembelajaran ya dipadatkan pada esensi materi pelajaran dikaitkan dengan untuk kegiatan ibadah. Misalkan kalau kita nanti juga ada kegiatan kepedulian sosial, ada peningkatan moderasi beragama, ada lagi kuliah 7 menit, ceramah keagamaan. Jadi untuk pembelajaran fokus pada peningkatan keimanan dan ketakwaan. Kira-kira Bu, bulan Ramadan ini tuh mempengaruhi pelaksanaan kurikulum Merdeka nggak sih Bu? Terutamanya buat P5? Untuk P5 di madrasah kita dilaksanakan setiap hari Jumat dan Sabtu jam terakhir ya. Kami fokuskan pada kita sesuaikan
dengan tema Bangunlah Jiwa Raganya, yaitu pada peningkatan kemampuan baca tulis Al-Quran, lalu hafalan Al-Quran, kemudian sholat, ya. Sholat itu harus sesuai dengan tuntunan, tidak salam selesai langsung pergi ya. Jadi ada tuntunannya, yang itu yang kita perkenalkan untuk siswa seperti itu untuk P5. Kira-kira Bu, faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan P5? Apa hanya karena puasa atau ada faktor lainnya? Kalau puasa, jadi puasa itu nggak menghalangi ya untuk kegiatan P5, justru nanti ada peningkatan moderasi beragama, yaitu pada nanti kita tingkatkan kepedulian sosial. Hari Kamis insya Allah nanti ada berbagi takjil di depan madrasah kita, yaitu kita tingkatkan kegiatan kepedulian sosial kita dengan bakti sosial dan berbagi takjil untuk masyarakat sekitar. Selain itu juga peningkatan moderasi beragama, toleransi beragama. Jadi sesama umat beragama dan antar umat beragama harus menjaga kerukunan umat beragama. Seperti itu. Berarti P5 ini tuh kegiatannya meningkatkan meningkatkan apa ya? Peningkatan tadi moderasi beragama. Moderasi itu apa? Moderasi itu tengah-tengah. Kalau mungkin ada orang bilang moderat, wah, dia Islam moderat. Islam moderat misalnya nggak haluan kanan, nggak haluan kiri. Maksudnya apa? Haluan kanan mungkin ada yang dia beragamanya ekstrim, garis keras. Mungkin jihad ya perang. Tapi ada yang ekstrim kiri. Akunya Islam, tapi hanya Islam apa? KTP ya. Kita moderat tengah-tengah. Jadi artinya ada toleransi, tidak terlalu fanatik. Kita tahu Islam itu agama yang membawa kedamaian, ya kita ciptakan kedamaian, kerukunan. Puasa apalagi kita jadikan untuk momen kerukunan umat beragama. Jadi jangan diwarnai dengan mungkin tindakan-tindakan yang itu justru mengurangi makna puasa. Misalkan ngabuburit. Dengan apa? Konvoi motor, kan mengurangi. Ngabuburit dengan apa? Membunyikan petasan. Kan mengurangi apa ya? Kenikmatan dalam berpuasa seperti itu. Jadi untuk P5 tidak ada masalah ketika bulan Ramadan tetap kita lakukan, hanya fokus pada tadi praktik ibadah dan peningkatan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Bu, kan dalam akhir-akhir ini sebenarnya kan kita libur nih Bu. Ada rencana peningkatan kepedulian sosial selain berbagi takjil. Kira-kira MTS Negeri 3 Sragen itu merencanakan apa Bu? Kalau di surat edaran ya, kita kan pembelajaran Ramadan 6 sampai 20 Maret. Jadi nanti 21 Maret sampai 8 April itu kan sudah libur ya. Libur itu digunakan untuk satu, silaturahmi. Untuk kepada saudara, kepada mungkin masyarakat sekitar. Lalu ada peningkatan kegiatan keagamaan dengan mengikuti sholat Idul Fitri. Kemudian untuk dalam waktu jeda itu, jadi nanti kami buat surat edaran juga biar siswa itu juga pelaksanaan kegiatan itu bisa maksimal, ditulis dalam jurnal. Jurnalnya yang mana? Buku 7 kebiasaan anak hebat Indonesia. Itu kan ada bermasyarakat, ya diisi di situ silaturahmi. Lalu belajar 7 kebiasaan itu diisi dalam buku 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu tadi. Jadi tetap selibur tapi tetap kegiatan-kegiatan itu bisa dilakukan meskipun itu di masyarakat. Jadi belajar itu tidak harus di sekolah, bisa di masyarakat. Berarti buku kebiasaan 7 kebiasaan anak sehat itu enggak Indonesia hebat. Ya, anak Indonesia hebat tuh nggak mempengaruhi kita puasa, jadi kita nggak ngisi. Setiap hari kita tetap ngisi ya, Bu? Tetap harus ngisi. Jadi kan di situ ada bangun pagi. Apalagi 7 kebiasaan, ayo. Bangun pagi.
makan sehat, berolahraga, gemar belajar, tidur pukul jam berapa, bermasyarakat, tidur lebih awal, bermasyarakat. lalu belajar sudah tadi. Jadi itu harus diisi semua. Nanti setiap pagi jam pertama ditandatangani oleh guru yang mengajar di kelas tersebut. Harapannya anak Indonesia itu nanti akan menjadi generasi emas tahun 2045 dengan diawali tadi bangun lebih pagi. Kalau bangun lebih pagi, badan lebih sehat, tidur lebih awal, kesehatannya terjaga, tidak begadang, makan sehat juga, berolahraga. Kita kadang terlupakan itu olahraga karena aktivitas yang terlalu banyak, jadi olahraganya kurang. Makan bergizi, semoga bisa 4 sehat, 5 sempurna. Kalau tidak ya 4 sehat cukup sempurna. Seperti itu nggih. Jadi buku itu karena itu dari Kanwil, lalu harapannya biar anak-anak Indonesia itu tercapai generasi emas tadi, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat bisa terwujud. Alhamdulillah Bu, podcast kita kali ini sudah selesai. Terima kasih untuk Bu Susi sudah mau meluangkan waktunya buat podcast bareng saya. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.